Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Langgar. Hari ini kita akan mengulas bacaan ikhfa hakiki. Simak terus. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan juga share kepada teman-teman semuanya agar video ini bisa berkembang dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengulas hukum bacaan ikhfa hakiki atau ikhfa begitu saja biasanya menyebutnya. Teman-teman, jika ingin menonton video-video sebelumnya hukum nun sukun atau tanwin seperti idhar, eee, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, iklab, teman-teman bisa klik tombol yang ada di atas ini. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang ikhfa atau ikhfa hakiki. Oke, kita masih ada di hukum nun sukun atau hukum nun sukun atau tanwin. Nah, eee, yang pertama, nah ini ya. Nah, bila mana ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 ini, maka ini yang dinamakan bacaan ikhfa atau ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Ta, ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, fa, kaf, dot, sod, to, zo, kof. Nah, kalau saya menghafalnya itu biasanya menggunakan dodo, sadin, soko, kuto, jas, sepatu. Seperti itu biasanya kalau menghafalkan lebih mudahnya. Nah, jadi ketika ada nun sukun bertemu salah satu huruf ini maka itu dinamakan bacaan ikhfa. Nah, ikhfa sendiri artinya samar-samar. Jadi tidak jelas juga tidak terlalu dengung begitu. Jadi samar begitu ya. Antara dengung dan juga antara jelas. Jadi di antara gunnah atau idhar begitu, tengah-tengah begitu. Makanya dinamai atau diartikan samar-samar begitu. Nah, mari kita menuju ke contoh. Nah, di sini ada contoh shot misalkan. Nah, ini ada contoh tanwin. Birihin sorsorin. Nah, ini ada tanda merah. Tanwin bertemu dengan shot. Nah, ini bacaan ikhfa. Nah, harus kita baca samar. Jadi tidak boleh dibaca birihin sorsorin. Nah, tidak boleh. Tapi dibaca birihin sorsorin. Contoh lain. Di sini ada contoh nun sukun dua kalimat artinya hurufnya terpisah. Ansoddukum, ansoddukum. Jadi tidak boleh dibaca ansoddukum. Karena kalau ansoddukum itu berarti nanti jatuhnya ke idhar. Ansoddukum. Nah, itu paham ya teman-teman? Nah, bacanya juga dua harokat. Jadinya ansoddukum. Nah, begitu. Nun sukun bertemu dengan shod. Lanjut di sini ada contoh satu kalimat artinya nun sukun sama hurufnya itu gandeng. Ansitu, ansitu. Nah, ini nun sukun bertemu dengan shod. Dari sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ke huruf yang lain. Basitun zira'i, basitun zira'i. Ini ada tanwin bertemu dengan zal. Lanjut. Wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan zal. Kita lanjut. A'anzartahum, a'anzartahum. Ada nun sukun bertemu dengan zal.
Nah, paham ya teman-teman? Baik, kita lanjut. Ini ada contoh sa. Qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila. Ini ya paham teman-teman? Ada apa ini? Silakan komentar di bawah. Oke, kita lanjut. Faman sakulat. Faman sakulat. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan ta. Lanjut. Wal ansa. Wal ansa. Ada nun sukun bertemu dengan ta. Kita lanjut. Contoh huruf kaf ini. Asyaratun kamilah. Asyaratun kamilah. Kita lanjut. Walakin kanu. Nah, ada nun sukun bertemu dengan kaf. Lanjut. Munkiruna. Munkiruna. Ada nun sukun bertemu dengan kaf. Dari sini teman-teman paham ya. Jadi nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 15 tadi harus dibaca ikhfa. Ikhfa sendiri artinya samar-samar. Jadi huruf ikhfa itu tidak akan ada di huruf lain, tidak akan ada di bacaan izhar ataupun idgham bila gunnah. Jadi hukum nun sukun itu terbagi menjadi 5 yang sudah kita sebutkan di video-video sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak akan tidak akan benturan jadi satu. Nah, ini kalau kita rangkum menjadi satu seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau izhar hurufnya ada 6, alif, ha, ain, ha, ghain dan kha. Jadi huruf izhar itu tidak akan ada di huruf lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita fokus ke ikhfa hakiki. Nah, jadi hurufnya ada 15, itu tidak akan ada di huruf lain. Tidak akan ada di idgham bila gunnah, idgham bi gunnah tidak akan ada. Ataupun iklab tidak ada ya. Jadi seperti itu. Oke, terus ini Pak, kok ada izhar mutlak? Di sini ada ya, di sini ada ya, di sini ada wawu, di sini ada wawu. Nah, ini khusus sebenarnya tidak masuk ke sini nih, tidak masuk ke hukum nun mati yang ini sebenarnya, karena ini harus di pembahasan lain. Jadi ini kalau saya menyebutnya izhar bikil matin. Jadi seperti itu ya. Nanti akan kita bahas ini terkait dengan izhar mutlak atau izhar bikil matin. Seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.